warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Sintia Amara dengan NIM 250410176. Saya dari kelompok 13 dengan materi yaitu listrik dinamis. Perkenalkan, nama saya Juliana Siregar dengan NIM 250410169 dari kelompok 13 yang menjelaskan tentang listrik dinamis. Pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan salah satu materi pada fisika yang rentan terjadi miskonsepsi oleh peserta didik. Menurut Ismail dan kawan-kawan, pada tahun 2015, berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebesar 39,9% peserta didik mengalami miskonsepsi pada materi listrik dinamis. Menurut Agustina S., pada tahun 2016, dalam penelitiannya menemukan bahwa miskonsepsi peserta didik pada konsep listrik dinamis terdapat pada semua sub konsep dengan miskonsepsi terbesar yaitu 44,83% pada konsep besar arus listrik yang melewati setiap hambatan yang dipasang seri dalam rangkaian tertutup. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan tegangan arus dan hambatan. Hubungan antara tegangan itu dirumuskan oleh huruf V, arus sebagai huruf I, dan hambatan sebagai huruf R. Dijelaskan dalam hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jika tegangan meningkat dan hambatan tetap, maka arus akan meningkat. Jika hambatan meningkat dengan tegangan tetap, maka arus akan menurun. Arus listrik merupakan aliran yang berisi muatan yang bergerak secara bersamaan menuju suatu tempat yang dihasilkan apabila terdapat perbedaan potensial atau tegangan yang mengalir dalam rangkaian elektronika tersebut. Beda potensial atau tegangan itu bisa ada karena adanya energi yang masuk atau adanya sumber tegangan yang terhubung dalam rangkaian tersebut. Contohnya yakni baterai. Sehingga arus listrik akan berjalan karena adanya dorongan dari sumber tegangan tersebut. Hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan tersebut dinyatakan dalam hukum Ohm yang dinyatakan dalam notasi sebagai persamaan, di mana V adalah beda potensial atau tegangan volt, I adalah kuat arus atau ampere, R adalah hambatan. Nah, yang ketiga ini ada perbedaan rangkaian listrik paralel dan seri. Apa sih perbedaannya? Nah, mari kita bahas. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Jumlah penurunan tegangan pada rangkaian listrik dari masing-masing beban seri adalah sama dengan tegangan total pada sumber tegangan. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri tergantung pada jumlah besar beban dan tahanan beban dalam rangkaian. Serta jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian terputus, maka aliran arus akan terhenti. Indikator penguasaan kemampuan membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel beserta nomor item pada soal tes disajikan pada tabel nomor 1. Tabel 1, indikator dan nomor soal kemampuan membedakan rangkaian listrik. Berikut contohnya. Nah, di sini ada tabel indikator dan nomor soal kemampuan membedakan rangkaian listrik, yaitu indikatornya yang nomor 1 ada besaran dan satuan pada rangkaian listrik. Keterangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang 2 itu ada alat ukur tegangan dan kuat arus listrik. Keterangannya itu ada 9 dan 10. Yang ketiga ada susunan rangkaian listrik seri dan paralel. Itu keterangannya ada pada nomor 13 dan 14. Yang keempat ada karakteristik arus pada rangkaian listrik. Keterangannya itu adalah 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Yang kelima itu ada karakteristik tegangan pada rangkaian listrik. Keterangannya yaitu 19, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, dan 36. Dan yang terakhir ada disipasi daya pada rangkaian listrik, itu ada keterangannya
37, 38, 39, dan 40. Dan ini adalah tabel, indikator, dan nomor soal. Pengkategorian kemampuan calon guru sekolah dasar dalam membedakan rangkaian seri dan paralel ditentukan dengan kriteria seperti pada tabel 2. Berikut adalah contoh tabel 2. Nah, di tabel 2 titik ini ada kategori profil kemampuan pembedaan rangkaian listrik, yaitu presentasenya ada 10 sampai dengan 40, itu kategorinya kurang. Per 1 sampai dengan 70 itu kategorinya adalah cukup, dan 71 sampai dengan 100 itu kategorinya adalah baik. Jadi, kesimpulannya adalah metode tanya jawab kritis pada pembelajaran listrik dinamis meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan mampu memahami konsep-konsep dasar listrik dengan lebih baik.